warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Queenie Laila Zahra dengan NIM 2021-53082 dari kelas B, Prodi Sistem Informasi, Universitas Muria Kudus. Di sini saya akan mempresentasikan bagaimana pembuatan jurnal umum, buku besar, dan raca saldo dari laporan keuangan Salon Eliza yang pernah dibuat waktu ujian tengah semester kemarin. Pada laporan keuangan tersebut, ada transaksi yang dilakukan selama 6 bulan, yakni dari bulan Oktober 2021 sampai bulan Maret 2022. Tugas presentasi kali ini saya buat untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester pada mata kuliah dasar akuntansi yang diampu oleh Bapak Arif Setiawan. Oke, langsung saja. Yang pertama, kita buat jurnal umum terlebih dahulu untuk bulan pertama, yakni pada bulan Oktober 2021. Pada tanggal 11 terjadi penanaman modal pertama oleh Eliza sebesar 10 juta. Jadi, bisa kita asumsikan di sini bahwa kasnya bertambah 10 juta dan modal berkurang 10 juta. Jika nilai bertambah, maka dimasukkan ke dalam debit, dan jika nilainya berkurang, maka dimasukkan ke dalam kredit. Jadi, kasnya berdebit 10 juta dan modalnya berkredit 10 juta. Di dalam jurnal umum, debit dan kredit harus sama di setiap ada transaksi. Jadi, nanti total akhirnya akan sama antara debit dan kredit. Selanjutnya, pada tanggal 12 terjadi penambahan modal dengan meminjam uang kepada bank sebesar 1 juta. Jadi, dapat kita tuliskan kasnya bertambah menjadi 1 juta dan utang usaha berkurang 1 juta. Pada tanggal 13, Salon menerima jasa rias tunai sebesar 6 juta. Jadi, kas bertambah 6 juta dan pendapatan usaha berkurang menjadi 6 juta. Pada tanggal 14, Salon Eliza menerima jasa rias berupa kredit sebesar 2 juta. Jadi, piutang usaha bertambah 2 juta dan pendapatan jasa berkurang 2 juta. Pada tanggal 15, Salon Eliza menggaji karyawan sebesar 100.000. Jadi, beban gaji bertambah 100.000 dan kasnya berkurang sebesar 100.000. Selanjutnya, transaksi Salon Eliza terakhir di bulan Oktober, yakni pada tanggal 16 terdapat penarikan dana oleh pemilik sebesar 200.000. Jadi, price bertambah sebesar 200.000 dan kasnya berkurang 200.000. Jumlah saldo debit Salon Eliza di bulan Oktober sebesar 13.900.000 sama juga dengan jumlah kreditnya, yakni 13.900.000. Yang kedua yaitu pada bulan November 2021. Pada tanggal 4 November, Salon Eliza membeli peralatan rias sebesar 4,5 juta dengan DP 1 juta. Jadi, perlengkapan salon bertambah 4,5 juta, utang usaha berkurang 3,5 juta, dan kas berkurang 1 juta. Karena sudah membayar DP sebesar 1 juta dan masih berhutang sebesar 3,5 juta. Selanjutnya, pada tanggal 5 November, Salon Eliza menerima jasa rias tunai sebesar 750.000. Jadi, kasnya bertambah 750.000 dan pendapatan jasa berkurang 750.000. Pada tanggal 6 November, Salon Eliza mendapatkan jasa rias berupa kredit sebesar 6.500.000 dengan uang muka sebesar 1.500.000. Jadi, piutang usaha bertambah 5 juta, kas bertambah 1.500.000 dan pendapatan jasa berkurang 6.500.000. Pada tanggal 8 November, Salon Eliza membayar uang sewa gedung sebesar 2.500.000. Jadi, sewa gedung bertambah 2.500.000 dan kas berkurang 2.500.000. Pada tanggal 9 November, Salon Eliza melakukan pelunasan hutang kepada bank sebesar 4.500.000. Jadi, pelunasan hutang bertambah sebesar 4.500.000 dan kas berkurang menjadi 4.500.000. Dan transaksi Salon Eliza terakhir di bulan November adalah membayar gaji pada tanggal 15 sebesar 100.000. Maka beban gaji bertambah 100.000 dan kas berkurang 100.000. Jadi, jumlah saldo Salon Eliza pada bulan November adalah debit sebesar 18.850.000 dan kredit sebesar 18.850.000. Oke, selanjutnya pada bulan Desember,
yakni tanggal 10 Desember salon Elisa mendapatkan penambahan modal sebesar 20 juta dari Arka dengan syarat profit sharing 15%. Jadi kas salon Elisa bertambah 20 juta dan modal berkurang 20 juta. Pada tanggal 12 Desember salon Elisa menerima jasa rias tunai sebesar 3.500.000 dengan potongan profit sharing 15% menjadi 2.975.000. Jadi kasnya bertambah 2.975.000 dan pendapatan jasa berkurang 2.975.000. Tanggal 13 Desember, salon Elisa melakukan perbaikan lampu dan mengeluarkan biaya sebanyak 250.000. Jadi perbaikan lampu bertambah 250.000 dan gas berkurang 250.000. Pada tanggal 14 Desember, salon Elisa membayar beban listrik, air, dan telepon sebanyak 125.000. Jadi beban bertambah 125.000 dan kas berkurang 125.000. Pada tanggal 15 Desember, salon Elisa membayar gaji 100.000 kepada karyawan. Jadi beban gaji bertambah 100.000 dan kas berkurang 100.000. Tanggal 16 Desember, salon Elisa melakukan promosi dengan biaya 1.500.000. Jadi beban iklan bertambah 1.500.000 dan kas berkurang 1.500.000. Transaksi salon Elisa terakhir di bulan Desember yakni pembelian kosmetik pada tanggal 17 sebesar 4 juta. Jadi perlengkapan salon bertambah 4 juta dan kas berkurang 4 juta. Jumlah debit pada bulan Desember sama dengan kreditnya yaitu 28.950.000. Kemudian bulan Januari 2022. Tanggal 8 Januari, salon Elisa membayar sewa gedung sebesar 2.500.000. Jadi beban sewa bertambah 2.500.000 dan kas berkurang 2.500.000. Tanggal 10 Januari, salon Elisa menerima jasa rias tunai sebesar 4.900.000 dengan potongan profit 15% menjadi 4.165.000. Jadi kas bertambah 4.165.000 dan pendapatan jasa berkurang 4.165.000. Pada tanggal 13 Januari, salon Elisa juga menerima jasa rias, tetapi dengan cara kredit sebesar 3 juta. Jadi piutang usaha bertambah 3 juta dan pendapatan jasa berkurang 3 juta. Tanggal 15 Januari, salon membayar gaji sebesar 500.000, yang artinya beban gaji bertambah 500.000 dan kasnya berkurang 500.000. Tanggal 24 Januari, salon Elisa mendapatkan pelunasan dari jasa rias kredit sebesar 3,5 juta. Jadi, kas bertambah 3.500.000 dan piutang usaha berkurang 3.500.000. Yang terakhir terjadi pada tanggal 28 Januari, salon Elisa mengambil hutang di bank sebanyak 2 juta. Jadi, kas bertambah 2 juta dan utang usaha berkurang 2 juta. Jumlah saldo debit dan kredit di bulan Januari sebesar 15.665.000. Kemudian transaksi salon Elisa pada bulan Februari, yakni pada tanggal 2 Februari, salon Elisa melakukan renovasi salon dengan biaya sebesar 1.500.000. Jadi, renovasi salon bertambah 1.500.000 dan kas berkurang 1.500.000. Pada tanggal 6 Februari, salon Elisa menerima jasa rias tunai sebesar 900.000 dengan potongan profit 15% menjadi 765.000. Jadi, kas bertambah 765.000 dan pendapatan jasa berkurang 765.000. Tanggal 11 Februari, salon Elisa menerima jasa rias kredit sebesar 600.000. Jadi, piutang usaha bertambah 600.000 dan pendapatan jasa berkurang 600.000. Tanggal 13 Februari, pemilik melakukan penarikan dana sebesar 1 juta. Jadi, prefnya bertambah 1 juta dan kasnya berkurang sebesar 1 juta. Tanggal 15 Februari, salon membayar gaji sebanyak 500.000. Jadi beban gaji bertambah 500.000 dan kas berkurang 500.000. Yang terakhir, salon Elisa membeli sebuah kendaraan seharga 20 juta secara tunai. Jadi pembelian kendaraan 20 juta dan kas berkurang 20 juta. Jadi jumlah saldo di debit dan di kredit pada bulan Februari sebanyak 24.365.000. Transaksi pada bulan Maret 2022. Tanggal 6, salon Elisa menerima pelunasan jasa rias kredit sebesar 7.100.000.
Jadi kas bertambah 7.100.000 dan piutang usahanya berkurang 7.100.000. Tanggal 8 Maret, calon Eliza membayar sewa gedung seharga 2.500.000. Jadi beban sewa bertambah 2.500.000 dan kas berkurang 2.500.000. Tanggal 14 Maret, salon Eliza membayar listrik, air, dan telepon dengan total 1.750.000. Jadi beban listrik, air, telepon bertambah 1.750.000 dan kas berkurang 1.750.000. Salon Eliza membayar gaji pada tanggal 15 Maret 2022 sebesar 500.000. Jadi beban gaji bertambah 500.000 dan kas berkurang 500.000. Tanggal 17 Maret 2022, salon menerima jasa rias tunai sebesar 1.700.000 dengan potongan profit 15% menjadi 1.445.000. Jadi kas bertambah 1.445.000 dan pendapatan jasa berkurang 1.445.000. Transaksi terakhir yaitu pelunasan hutang bank sebesar 2 juta pada tanggal 20 Maret 2022. Jadi pelunasan hutang bertambah 2 juta dan kas berkurang 2 juta. Yaps, kita udah selesai membuat jurnal umum. Untuk kolom ref kita isi sesuai refnya, dan di sini refnya akan diperlukan untuk memudahkan kita dalam pembuatan buku besar. Langsung saja, selanjutnya kita membuat buku besar. Yang pertama, buku besar salon Eliza pada bulan Oktober. Pada pembuatan buku besar, kita perlu membuat kolom-kolom sesuai dengan nama akun dan ref kode akunnya sendiri-sendiri. Jadi, langsung saja contoh kolom pertama yaitu untuk kas dengan kode akun 111 dengan nama akun kas. Pada tanggal 11 Oktober, salon Eliza mendapatkan modal dari Eliza sebesar 10 juta. Karena hal ini merupakan pemasukan, jadi dapat kita masukkan di dalam debit. Untuk ref dalam kolom, kita dapat isi dengan CU1. Maksudnya adalah dilihat atau dipicu dengan jurnal umum halaman pertama. Lanjut tanggal 12, salon Eliza mengambil hutang bank sebesar 1 juta. Dengan hutang bank ini berarti kas salon Eliza bertambah 1 juta. Jadi dapat kita tuliskan di bagian debit 1 juta. Kemudian debit yang ini kita tambahkan 10 juta plus 1 juta jadi 11 juta. Tanggal 13 Oktober, kas bertambah lagi dari jasa rias tunai sebanyak 600.000. Kemudian tanggal 15, kas mengalami pengurangan dengan keterangan membayar beban gaji sebanyak 100.000. Jadi dapat kita tuliskan di sebelah kredit. Debitnya menjadi 11.600.000 dikurangi 100.000 menjadi 11.500.000. Kemudian tanggal 16, kas berkurang kembali sebanyak 200.000 karena pengambilan dana oleh pemilik atau private. Jadi kredit 200.000 dan debit 11.500.000 dikurangi 200.000 menjadi 11.300.000. Kolom kedua untuk piutang dengan kode akun 112. Oh iya, untuk mengingat, untuk pembuatan kolom-kolom ini dibuat urut sesuai kode refnya ya. Jadi tadi 111, kemudian 112, dan seterusnya. Pada tanggal 14 dengan keterangan jasa rias kredit debit 2 juta. Selanjutnya kolom utang dengan kode akun 211. Tanggal 12 salon Eliza mengambil hutang ke bank sebesar 1 juta. Kita bisa taruh di kredit peletakannya sesuai dengan yang ada di jurnal umum. Kemudian lanjut kepada kolom modal dengan kode akun 311. Pada tanggal 11, harta Eliza berkurang 10 juta. Jadi kreditnya 10 juta. Terus kolom Prive dengan kode akun 312. Pada tanggal 16, debit 200.000. Dan pada kolom pendapatan kode akun 411 pada tanggal 13 jasa rias tunai. Kreditnya 600.000 dan pada tanggal 14 jasa rias kreditnya 2 juta. Kemudian kolom beban gaji kode akun 511. Tanggal 15 beban gajinya debit 100.000. Untuk periode November, kas dengan kode akun 111
tanggal 4 November perlengkapan salon dengan kredit 1 juta kita taruh di debit, jadinya minus 1 juta ya. Terus habis itu pada tanggal 5 terdapat jasa rias tunai dengan debit 750, jadi debitnya minus 1 juta ditambah dengan 750 menjadi minus 250.000. Kemudian tanggal 6 dengan jasa rias kredit debit 1.500.000 jadi minus 250 ditambah 1.500.000 menjadi 1.250.000. Tanggal 8 sewa gedung dengan kredit 2.500.000 jadi 1.250 dikurangi 2.500.000 menjadi minus 1.250. Tanggal 9 pelunasan piutang, jadi kasnya berkurang lagi 4.500.000, debitnya menjadi 5.750. Tanggal 15 beban gaji, kasnya berkurang lagi 100.000, jadi saldo terakhir kas debit adalah 5.850.000. Kolom selanjutnya kolom piutang dengan kode akun 112 terjadi pada tanggal 6 dengan keterangan jasa rias kredit debitnya 5 juta. Kemudian perlengkapan dengan kode akun 113 tanggal 4 perlengkapan salon debit 4.500.000. Kemudian kolom utang untuk kode akun 211 itu terjadi pada tanggal 4 perlengkapan salon dengan kredit 3.500.000, maksudnya juga ke kredit 3.500.000. Kemudian tanggal 9 pelunasan piutang usaha debit 4.500.000, jadi ini juga maksudnya di kredit, jadi 3.500.000 dikurangi dengan 4.500.000 menjadi minus 1 juta. Kemudian kolom pendapatan pada kode akun 411 tanggal 5 jasa rias tunai dengan kredit 750 masuk di kredit jadi 750.000. Tanggal 6 jasa rias kredit 6.500.000 kemudian ditambahkan dengan yang tadi jadinya 7.250.000. Kolom beban gaji nomor akun 511 pada tanggal 15 beban gaji debitnya 100.000. Beban sewa nomor akun 516 tanggal 8 debit 2.500.000. Untuk periode Desember kas dengan nomor akun 111 pada tanggal 10 dengan keterangan modal ARKA debit 20 juta. Kemudian tanggal 12 jasa rias tunai debit 2.975.000 menjadi ditambahkan jadi 22.975.000. Kemudian tanggal 13 perbaikan lampu kredit 250.000 menjadi 22.725.000. Tanggal 14 beban listrik air telepon kredit 125.000 menjadi 22.600.000. Tanggal 15 beban gaji 100.000 menjadi 22.500.000. Tanggal 16 beban iklan 1.500.000 menjadi 21 juta. Tanggal 17 perlengkapan salon kredit 4 juta menjadi 17 juta. Kolom perlengkapan kode akun 113 tanggal 17 perlengkapan salon debit 4 juta. Modal kode akun 311 tanggal 10 yaitu dapat jadi modal ARKA dengan kredit 20 juta. Pendapatan kode akun 411 tanggal 12 kreditnya 2.975.000. Beban kode akun 511 tanggal 13 yaitu perbaikan lampu dengan debit 250.000. Tanggal 15 beban gaji dengan debit 100.000, jadi 250 ditambah dengan 100.000 menjadi 350.000. Beban listrik kode akun 512 terjadi pada tanggal 14 dengan keterangan beban listrik air telepon debitnya 125.000. Kemudian kolom beban ikan kode akun 517 tanggal 16 dengan keterangan beban iklan debitnya 1.500.000. Oke, periode Januari. Nama akun kas, nomor akun 111.
terjadi pada tanggal 8 dengan keterangan beban sewa kredit 2.500.000 masuk ke saldo debit jadi minus 2.500.000. Kemudian tanggal 10 jasa rias kredit debit 4.165.000, jadinya kredit yang saldo debit yang minus tadi ditambah dengan debit ini menjadi 1.665.000. Kemudian dikurangi lagi pada tanggal 13 dengan beban gaji 500.000 menjadi 1.165.000. Tanggal 15 pelunasan rias kredit debit masuk lagi 3.500.000 menjadi 4.665.000, dan terakhir tanggal 24 hutang bank 2 juta debitnya menjadi 6.665.000. Oke, pengisian kolom-kolom ini disesuaikan dengan jurnal umum sesuai ref di dalam jurnal umum dan nama akunnya, kemudian disesuaikan lagi dengan laporan keuangan pada waktu UTS kemarin, keterangannya maksudnya. Terus habis itu lanjut ke kolom piutang 112. Contoh ya, kan di jurnal umum pada periode Januari piutang dengan kode akun 112 itu kan tanggal 24 dan masuknya di kredit, berarti nanti uangnya kita taruh di kredit, terus kita sesuaikan lagi dengan laporan keuangannya. Tanggal 24 itu keterangannya apa? Oh, pelunasan rias kredit, jadi di dalam kolom keterangan ini diisi tanggal 24 dengan keterangan pelunasan rias kredit dengan tadi kredit kan dengan debit 3.500.000, jadi debitnya itu dikurangi dari kolom sebelumnya yaitu 3 juta dikurangi dengan 3.500.000 jadi minus 500.000. Begitu cara pengisiannya. Terus kolom utang nomor akun 211 tanggal 28 hutang bank dengan kredit 2 juta. Kolom pendapatan kode akun 411 tanggal 10 dengan keterangan jasa rias tunai dengan kredit 4.165.000, kreditnya 4.165.000. Kemudian ditambah dengan pada tanggal 13 dengan keterangan jasa rias kredit yaitu sebesar 3 juta, jadi kreditnya menjadi 7.165.000. Kemudian kolom beban gaji kode akun 511 pada tanggal 15 dengan debit 500.000. Kemudian kolom beban sewa dengan kode akun 516 tanggal 8 dengan debit 2.500.000. Periode Februari kas dengan kode akun 111 tanggal 2 yaitu keterangan renovasi salon kredit 1.500.000 jadi debit minus 1.500.000. Tanggal 6 jasa rias tunai debit 765.000 jadinya debitnya saldo debitnya minus 735.000. Tanggal 13 prive kredit 1 juta menjadi minus 1.735.000. Tanggal 15 beban gaji kredit 500.000 menjadi minus 2.235.000. Tanggal 20 keterangan pembelian kendaraan dengan kredit 20 juta menjadi minus 22.735.000. Kolom piutang dengan nomor akun 112 tanggal 11 dengan keterangan jasa rias kredit debit 600.000. Prive kode akun 312 pada tanggal 13 dengan keterangan prive atau pengambilan dana pemilik dengan debit 1 juta. Kemudian kolom pendapatan kode akun 411 tanggal 6 dengan keterangan jasa rias tunai kredit 765.000. Tanggal 11 keterangan jasa rias kredit 600.000 jadi total saldo kredit 1.365.000. Beban gaji kode akun 511 tanggal 15 debit 500.000. Renovasi kode akun 512 tanggal 2 debit 1.500.000. Transportasi dengan kode akun 513 tanggal 20 keterangan pembelian kendaraan debit 20 juta. Kemudian bulan terakhir yaitu periode Maret dengan kas kode akun 111 tanggal 6 dengan keterangan pelunasan rias kredit debit 7.100.000. Tanggal 8 dengan beban sewa kredit 2.500.000 menjadi saldo debit 4.600.000.
Tanggal 14 beban listrik, air, telepon dengan kredit 1.750.000 dengan saldo debit 2.850.000. Kemudian tanggal 15 beban gaji, kredit 500.000 menjadi saldo debit 2.350.000. Tanggal 17 jasa rias tunai dengan debit 1.455.000 menjadi saldo debit 3.795.000. Tanggal 20 dengan pelunasan hutang, kredit 2 juta menjadi saldo debit 1.795.000. Kolom piutang kode akun 112 tanggal 6 dengan keterangan pelunasan rias kredit, kreditnya 7.100.000. Kolom utang kode 1211 tanggal 20 dengan keterangan pelunasan hutang bank, debitnya 2 juta. Dengan kolom pendapatan kode akun 411 tanggal 17 dengan keterangan jasa rias tunai, kredit 1.455.000. Beban gaji kode akun 511 tanggal 15 debit 500.000. Beban listrik kode akun 512 tanggal 14 keterangan beban listrik, air, telepon menjadi debit 1.750.000. Beban sewa kode akun 516 tanggal 8 menjadi debit 2.500.000. Setelah kita menyelesaikan pembuatan buku besar, dilanjutkan untuk membuat neraca saldo. Untuk pembuatan neraca saldo, kita cuma membutuhkan saldo akhir di setiap kolom dari buku besar. Langsung saja untuk neraca saldo bulan Oktober yang pertama ada kas dengan kode akun 111, saldo debitnya 11.300.000. Terus yang kedua, kode akun 112 dengan nama akun piutang, saldo akhirnya di debit 2 juta. Kode akun 211 dengan nama akun utang, saldo akhirnya ada di kredit 1 juta. Kode akun 311 dengan nama akun modal, saldo akhirnya ada di kredit 10 juta. Kode akun 312 dengan nama akun prive, saldo terakhirnya ada di debit 200.000. Kemudian kode akun 411 dengan akun pendapatan, saldo akhirnya di kredit 2.600.000. Kode akun 511 dengan nama akun beban gaji di debit 100.000. Jadi jumlah debit 13.600 dan kredit juga 13.600. Di dalam neraca saldo ini, saldo antara debit dan kredit juga harus sama. Jadi adanya timbal balik. Kemudian pada periode November, kode akun 111 nama akun kas, debitnya minus 5.850.000. Kode akun 112 dengan nama akun piutang, saldo akhirnya di debit 5 juta. Kode akun 113 nama akun perlengkapan, saldo akhirnya di debit 4.500.000. Kode akun 211 nama akun utang, saldo akhirnya di kredit minus 1 juta. Kode akun 411 nama akun pendapatan, saldo akhirnya di kredit yaitu sebesar 7.250.000. Kode akun 511 nama akun beban gaji, saldo akunnya di debit 100.000. Kode akun 516 nama akunnya beban sewa, debitnya 2.500.000. Jumlahnya saldo debit dan kredit sebesar 6.250.000. Untuk periode selanjutnya yaitu periode Desember 2021, kode akun 11 dengan nama akun kas, saldo akhirnya di debit 17 juta. Kode akun 113 dengan nama akun perlengkapan, saldo akhirnya di debit 4 juta. Kode akun 311 dengan nama akun modal, saldo akhirnya di kredit 20 juta. Kode akun 411 dengan nama akun pendapatan, saldo akhirnya di kredit 2.975.000. Kode akun 511 dengan nama akun beban gaji dengan debit 350.000. Kode akun 512 dengan nama akun beban listrik, debitnya 125.000. Kemudian kode akun 517 beban iklan dengan debit 1.500.000. Jadi jumlahnya
22.975.000. Periode Januari 2022. Kode akun 111 nama akun kas dengan saldo terakhir di debit 6.655.000. Kode akun 112 nama akun piutang, saldo terakhir di debit minus 500.000. Kode akun 211 nama akun utang, saldo akhir di kredit 2 juta. Kode akun 411 dengan nama akun pendapatan, saldo terakhir di kredit 7.165.000. Kode akun 511 dengan akun penerimaan gaji, debitnya 500.000. Kode akun 516 dengan akun beban sewa, debitnya 2.500.000. Jadi jumlahnya yaitu saldo debit 9.165.000 dan saldo kredit juga sama 9.165.000. Untuk periode Februari 2022, nomor kode akun 111 nama akunnya kas dengan saldo terakhir di debit minus 22.235.000. Kode akun 112 nama akun piutang, saldo terakhir di debit sebesar 500.000. Kode akun 312 dengan nama akun prive, saldo terakhir di debit 100 juta. Dan kode akun 411 dengan nama akun pendapatan, saldo terakhirnya di kredit sebesar 1.365.000. Kode akun 511 dengan akun beban gaji, saldo terakhirnya di debit sebanyak 500.000. Dan kode akun 512 dengan nama akun renovasi, saldo terakhirnya juga di debit sebanyak 1.500.000. Kode akun 513 dengan nama akun transportasi, debitnya 20 juta. Jadi jumlah debit atau kreditnya sebanyak 1.365.000. Periode bulan Maret 2022 atau periode terakhir. Kode akun 511 dengan nama akun kas, saldo terakhirnya di debit 1.795.000. Kode akun 112 nama akun piutang dengan kredit 7.100.000. Kode akun 211 dengan nama akun utang, debitnya 2 juta. Kode akun 411 dengan nama akun pendapatan, kreditnya 1.445.000. Kode akun 511 dengan nama akun beban gaji, saldo terakhirnya berada di debit 500.000. Dan kode akun 512 dengan nama akun beban listrik, saldonya terakhir di debit sebanyak 1.750.000. Kode akun 516 dengan nama akun beban sewa dengan debit sebanyak 2.500.000. Jadi jumlah saldo terakhir debit atau kreditnya sebanyak 8.545.000. Oke, sekian presentasi pembuatan jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan, harap dikoreksi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.